Baik, kita akan berlanjut pada kebahasaan teks eksplanasi. Mohon ini di dalam pembahasan benar-benar dipahami agar nanti ketika membuat teks eksplanasi kalian sudah memenuhi syarat apa saja syarat kebahasaan yang ada di sana. Ya, penggunaan bahasa-bahasa yang akan kita bahas saat ini ya. Nah, coba perhatikan di slide ya. Slide ini Bapak akan atau tulisan-tulisan yang ada di sini ya. Tulisan bukan slide ya. Tulisan yang pertama untuk kebahasaan pada teks eksplanasi ini adalah istilah ilmiah ya. Istilah ilmiah ini ya, yang kata yang bersifat keilmuan yang biasa kalau di pembahasan-pembahasan baik tentang fenomena alam, sosial, budaya itu ada yang namanya bahasa-bahasa ilmiah yang digunakan untuk memperjelas, untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan fenomena yang dibahas tadi atau dibahas nantinya ya. Nah, kalau di dalam buku coba kita kalian lihat bahwa istilah ya, istilah. Nah, ini istilah ilmiah adalah istilah yang bersifat keilmuan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Kalau berkaitan dengan banjir biasanya ini menyangkut juga dengan pelajaran yang sering kita pelajari, kalian pelajari IPA ya, ilmiah. Kalau di buku ini kita melihat pada halaman 114 ya, yang bacaan atau teks eksplanasinya berjudul Gerhana Bulan merupakan fenomena alam yang sering kita jumpai ya. Gerhana bulan yang sering kita jumpai. Nah, ada istilah-istilah ilmiah yang ada di bacaan tersebut. Nah, kita ambil aja salah satu adalah oposisi. Oposisi ada orbit ya. Nanti kalian bisa melihat atau membaca. Nah, coba kita lihat oposisi itu apa. Coba. Yang selanjutnya, nah ini artinya ya. Nah, orbit baca sendiri ya. Nah, oke. Nah, ini dua contoh yang saya ambil untuk memberikan contoh istilah ilmiah. Yang kedua adalah kerja aktif ya. Kata kerja aktif ini kata yang menyatakan perbuatan ya. Aktif biasanya menyapu ya kan, terus mencuci, ada aktivitas di sana. Nah, kalau di buku bisa kita lihat contohnya ini ada menempati. Kata-kata kerja aktif kalau di dalam teks eksplanasi pada halaman 114 bisa kita perhatikan. Nah, jadi kata kerja aktif itu apa? Ya, kata kerja yang menyatakan suatu perbuatan. Jadi di dalam teks eksplanasi ketika menulis secara langsung kalian akan menuliskan kata-kata tersebut, tidak harus dipikir, oh saya menulis teks eksplanasi itu harus menggunakan ini. Oh saya tulis dulu, tidak usah. Jadi langsung saja. Maksudnya langsung saja ini mengalir saja, menulis dulu, nanti akan timbul secara otomatis ketika kalian menulis, karena ketika menulis juga ada hal-hal yang nanti disampaikan melalui kata kerja aktif berkaitan perbuatan ya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga unsur kebahasaannya adalah konjungsi waktu atau konjungsi
apa namanya ini, konjungsi kausal, ya, konjungsi waktu. Konjungsi waktu ini kata hubung yang menjelaskan waktu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang disebutkan atau untuk menyatakan sebuah kronologis waktu ke waktu, ya. Jadi kalau kita ambil pada contoh, ya, ada kemudian, ada sebab, karena itu, oleh karena itu, selanjutnya, ya, dan masih banyak lagi. Nah, itu kata hubung atau namanya konjungsi waktu.